Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih dari kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, seorang ulama dari negeri Saudi Arabia yang beliau masih hidup hingga sekarang. Semoga Allah menjaganya. Ma'asyiral muslimin, kita masih berada dalam bab fi adabi qada'il hajah, bab tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan adab di dalam buang hajat. Kata beliau di sini, lanjutan pembahasan kita, wa alaihi ayataharraza min rasyashil bauli, dan wajib alaihi untuknya orang yang buang hajat, ayyataharraz, agar dia berhati-hati, min rasyashil bauli, dari percikan kencing. Hati-hati dari kencing yang terpercik terkena pakaian. Wa ayyusiba badanahu aw thawbah, apakah bisa mengenai badan ataupun baju pakaian. Fayartadu libaulihi makanan rikhwa, maka hendaknya seorang yang kencing dia menghadapkan kencingnya atau memposisikan kencingnya tadi libaulihi makanan rikhwa, di tempat yang lunak. Kalau kita kencing, jangan mengeluarkan air kencing itu pada tempat yang bisa menimbulkan percikan yang keras. Kalau zaman dulu orang kencing itu kencing di tanah, karena mereka jangankan kamar mandinya, masjidnya saja tanah zaman Nabi. Jadi mereka kencing cari tempat yang lunak. Jangan kencing di tempat yang ketika air kencing itu keluar itu akan memercik banyak. Bagaimanapun caranya kita berusaha hatta la yatatayyaru alaihi syai'un minhu, sampai akhirnya tidak ada percikan sedikit pun yang mengenai badan atau pakaian kita. Wala yajuzu lahu ayyamassa farjahu biyaminih. Ini adab berikutnya ini. Tidak boleh untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Tidak boleh, kecuali memang betul-betul tidak ada jalan lain, harus menyentuh pakai tangan kanan baru. Seperti misalnya orang yang cacat tidak ada tangan kirinya misalnya, atau misalnya orang yang tangan kirinya sakit, ini ada udzur, ada hajat, itu boleh. Tapi pada hukum asal enggak boleh menyentuh dengan tangan kanan. Tidak boleh menyentuh dengan tangan kanan. Wa kadzalika la yajuzu lahu ay yaqdi hajatahu fi tariqin nas. Ini banyak sekali adab-adab yang mesti kita perbaiki ini. Demikian pula la yajuzu, tidak boleh lahu untuk seorang yang buang hajat ay yaqdi hajatahu fi tariqin nas, untuk buang hajat di jalan manusia, di tempat manusia jalan. Kalau kita di Makassar ini, khususnya di daerah Barombong ini, di sini banyak di sekitar rumah-rumah kita atau bagian daerah-daerah Barombong ini kita lihat banyak padi-padi
yang merupakan sesuatu yang sebagian masyarakat mencari makan dari situ, bekerja di pertanian, ya, di persawahan. Itu kan padi-padi itu sangat luas, tapi diberi kotak-kotak, ada pematang-pematang untuk manusia jalan di situ. Jangan buang hajat di situ, jangan buang hajat di tempat jalannya manusia. Ini juga termasuk di dalamnya, jangan kita membuang sesuatu yang mengganggu manusia. Ambil kotoran, buang, atau ada pampers anaknya, dia buang di situ. Atau misalnya dia buang kotoran-kotoran, buang sampah di tengah jalan, buang apa lagi? Buang bangkai tikus di tengah jalan. Ini tidak boleh. Allah melaknat. Ada sebabnya. Memang disebutkan dalam hadis, Allah murka kepada orang yang buang hajat di jalan di mana manusia berjalan di situ. Itu ilat sebabnya karena mengganggu orang. Termasuk di dalamnya apapun itu, bukan hanya buang hajat. Jangan dipahami, kan Allah larang di sini hanya buang hajat, adapun yang lain maka boleh. Jawabannya tidak, karena kembali kepada ilatnya, sebabnya apa, kenapa dilarang. Au fi dhillihim, dan tidak boleh juga untuk buang hajat di tempat teduhan mereka, teduhan manusia. Ada pohon besar di tengah-tengah kebun, semua petani kalau sudah panas istirahat di situ. Orang makan di situ, minum, nanti lanjut lagi kerja sampai sore. Dia malah pergi buang kotoran di situ, buang hajat di situ. Ini ma'asyiral ikhwah tidak diperbolehkan. Au mawaridi miyahihim, atau dia buang hajat di sumber air manusia. Ada di sebuah perkebunan, hanya satu saja sumur di situ. Semua petani ambil air di situ, malah dia buang hajat di situ. Ini tidak boleh. Kenapa? Dinahyin Nabi SAW an dzalik. Nabi melarang tentang hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah. Lima fihi minal idrar bin nasi wa adhiyatihim. Karena ini semua menyebabkan gangguan dan menyakitkan untuk manusia tentunya. Wala yadkhulu mawdi'al khala bi syai'in fihi dzikrullah subhanahu wa ta'ala au fihi Quran. Tidak boleh masuk ke tempat buang hajat membawa sesuatu yang di dalamnya itu ada mengandung unsur zikir kepada Allah, buku zikir atau buku-buku yang di dalamnya ada kalimat-kalimat Allah. Jangan dibawa masuk ke dalam WC. Au fihi Quran, apalagi dia bawa buku-buku yang di dalamnya itu ada potongan-potongan ayat-ayat Al-Quran. Jangan. Ini adab. Kenapa? Karena tidak pantas untuk membawa kalimat-kalimat yang seperti ini ke dalam WC tentunya. Fa in khafa, tapi Syekh mengatakan, jika seorang khawatir ala ma ma'ahu mimma fihi dzikrullah, dia khawatir hilang, dia khawatir takut nanti kalau disimpan di luar akan hilang, ya, jazalahu dukhulu bihi, maka boleh untuk dia membawanya masuk dengan syarat wa yughattihi, dia tutup, jangan dia buka. Ya, apakah dia masukkan dalam tasnya, apakah dia masukkan dalam tempat-tempat yang mengamankan sehingga Quran atau zikir itu tidak terbuka. Paham ya? Nah, ini hati-hati kalau yang seperti ini. Kalau bisa kita cari tempat aman, ada penitipan di sana, titip di sana. Kalau di masjid asing kita mau mendesak masuk ke dalam kamar mandinya, maka hendaknya ya kita bawa kalau kita khawatir untuk takut hilang. Wala yanbaghi lahu ayatakallama hala qada'il hajah. Kemudian ketentuan berikutnya, tidak diperbolehkan untuk berbicara saat buang hajat. Ini banyak anak-anak santri ini, kamar mandi bersampingan, dia teriak, sebut namanya, Muhammad, kamu sudah selesai? Jawab lagi si Muhammad, saya belum. Kamu tinggal pakai apa? Saya masih sikat gigi. Jawab lagi, kalau kamu
saya masih sabunan, masih lama. Pokoknya mereka ngobrol. Atau ma'asyiral muslimin, ya, dia berbicara tentang pembicaraan yang itu mengandung unsur terus-menerus berlanjut pembicaraannya. Beda halnya jika itu adalah pembicaraan yang memang hanya ditanyakan setelah itu berhenti. Siapa di dalam? Saya, Muhammad misalnya. Atau misalnya ditanyakan, masih lama? Dia jawab, tunggu sebentar lagi. Nah, ini tidak masalah. Kenapa? Karena itu ada hajat. Yang tidak boleh itu ucapan yang mengandung unsur-unsur untuk semakin melanjutkan pembicaraan itu. Faqad warada fil hadis, dan telah datang dalam hadis, annallaha yamqutu ala dzalik, Allah murka kepada orang yang berbicara di dalam WC. Wa yahrumu alaihi qiraatul Quran, dan diharamkan untuk baca Quran, apalagi ngaji. Nih, hati-hati. Coba perhatikan anak-anak kita, anak kecil. Anak kecil itu kalau dia udah pandai azan, dia senang itu untuk adzan-adzan di tempat-tempat yang kosong seperti WC. Karena suaranya akan bergema, ya kan? Sama dengan dia putar kipas, dia azan di depan kipas, itu tidak masalah. Kalau suaranya menyebar kan, itu tidak masalah, itu diperbolehkan. Tapi sebagian anak-anak ini mereka justru adzan di WC, ini tidak boleh. Bahkan dia ngaji, katanya bagus kalau ngaji di sini. Suara kita kelihatan bagus karena suaranya menggema misalnya. Nah, ini hati-hati, cepat dicegah dan sampaikan. WC itu tidak boleh baca Quran dalamnya. Ini ma'asyiral ikhwah. Fa idza faragha min qada'il hajah, kalau udah selesai buang hajat, kata Syekh, fa innahu yunadhiful makhraja bil istinja'i bil ma' aw al istijmari bil ahjar aw ma yaqumu maqamaha. Kalau udah selesai buang hajat, maka bersihkanlah tempat keluar buang hajat tadi, apakah kubul ataupun dubur, dengan istinja, cebok dengan air. Ini istinja ya, istinja cebok dengan air. Au bil istijmar, atau dia berbersih bukan dengan cara dengan air, tapi dia cebok dengan istijmar. Istijmar itu cebok dengan batu kalau zaman Nabi. Kalau zaman sekarang kita dengan tisu misalnya, itu boleh. Au ma yaqumu maqamaha, atau apa saja yang bisa menggantikan air. Daun, kalau di hutan pakai daun misalnya, atau misalnya hanya mendapati kayu-kayu kering, itu bisa, ya. Tapi ingat, kalau istijmar paling sedikit menggunakan 3 batu. Kalau pakai batu, kalau pakai tisu paling sedikit 3 tisu. Itu adabnya. Karena kalau kurang dari itu, maka berarti itu tentu tidak bersih. Wa in jama'a bainahuma fa huwa afdal. Kalau dia lakukan dengan dua-duanya, itu lebih bagus. Istijmar dulu baru cebok dengan air. Itu lebih bagus itu. Wa in iqtasara ala ahadihima wa kafa. Jika dia hanya mencukupkan satu saja, istinja saja atau istijmar saja, maka itu juga sudah cukup. Wal istijmaru yakunu bil ahjar aw ma yakum maqamaha min al waraq wal khashin wal khiraq wa nahwiha mimma yunaqqi al makhraja wa yunashshifuh. Dan istijmar dengan batu atau apa yang bisa menggantikan batu. Minal waraq, seperti menggunakan daun. Demikian pula al khashin, ini sifatnya al warik al khashin, al waraq al khashin, daun yang kasar, ya, daun yang bisa dipakai untuk membersihkan tentunya, ya. Wal khiraq, demikian pula kain, wa nahwiha, atau apa yang sama dengan ini, mimma yunaqqi, dari apa-apa yang bisa membersihkan al makhraj, tempat keluar, wa yunashshifuh, dan mengeringkan tempat keluarnya kotoran tadi. Wa yushtaratu 3 masahat, dan dipersyaratkan untuk istijmar menggunakan 3 kali. Istijmar itu 3 kali harus. Munaqqiyatan atau munaqqiyatin, 3 kali, tentunya 3 kali ini sampai bersih. Kata Nabi, wa man istajmara falyutir. Siapa yang beristijmar, hendaknya dia beristijmar dalam bilangan ganjil, paling sedikit 3, kalau enggak bersih 5, kalau enggak bersih 7, kalau enggak bersih 9. Yang penting berhentinya harus bilangan ganjil ya. Ini kalau naik pesawat, cebok pakai tisu misalnya, itu harus berhenti di bilangan ganjil.
Kalau umpamanya 7 belum bersih, nanti 8 baru bersih, dia harus tambah lagi 1, 9. Enggak boleh berhenti di bilangan genap. Fa aktsaru idza arada ziyadah, maka dia boleh menambah sesuai dengan apa yang diinginkan, yang penting ganjil. Wala yajuzu istijmaru bil idham. Ini ada yang enggak boleh dalam istijmar. Tidak boleh istijmar dengan tulang. Karena tulang itu kata Nabi, zadu ikhwanikum minasyayatin. Itu makanan saudara kalian dari kalangan syaitan. Enggak boleh cebok dengan tulang. Kita pergi di hutan, yang ada cuma tulang-tulang banyak, tulang-tulang binatang buas yang sudah mati misalnya. Kita ambil itu, kita cebok dengan itu, enggak boleh. Karena itu makanan saudara kita dari kalangan syaitan. Wa raji'id dawab, demikian pula kotoran hewan. Pergi dia ke hutan, ada kotoran-kotoran hewan yang najis, yang sudah mengering menjadi batu. Ini enggak boleh untuk dia untuk dia gunakan beristijmar. Ai rawfiha, yaitu kotorannya enggak boleh. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'an dzalik, Nabi melarang tentang hal itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dalam Sahih Muslim. Wa 'alaihi ayyuzila athar al-kharij wa yunashifah. Yang wajib bagi dia adalah untuk menghilangkan bekas kotoran yang keluar dan mengeringkan. Li'alla yabqa fi syai'in li'alla yabqa syai'un minan najasah ala jasadi, supaya enggak ada yang tersisa sedikit pun dari jasadnya dari najis tadi. Wa li'alla tanqilan najasah ila makanin akhar, dan supaya tidak berpindah najis itu ke tempat yang lain, min jasadihi aw thiyabihi, dari jasadnya atau pakaiannya. Jadi bersihkan cepat sampai bersih, sampai kering, sehingga tidak semakin menyebar najisnya. Qala ba'dul fuqaha, berkata sebagian ulama ahli fikih, innal istinja wal istijmar syartun min syuruti sihhatil wudu. Sebagian ulama ahli fikih mengatakan istinja dan istijmar, cebok, itu adalah salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya wudu. Tapi ingat, ini sebagian ulama saja berpendapat, segelintir. Ada di antara mereka yang mempersyaratkan kalau kita mau wudu, di antara syarat sahnya wudu itu harus cebok dulu, walaupun nggak buang hajat, cebok dulu. Sebagian orang yang seperti ini ya, ada. Kalau dia sudah buang angin, dia cebok dulu. Ini pendapat dari sebagian ulama. Wala budda ayyasbiqahu, dan tidak mesti untuk mendahuluinya. Falau tawaddu'a qabla, walaupun dia berwudu sebelum istinja atau istijmar tadi, lam yasihha wudu'uhu. Jadi enggak mesti kita itu cebok dulu. Ini Syekh menyebutkan, walaupun ada pendapat sebagian ulama, tapi tidak mesti cebok dulu baru berwudu, ya. Kenapa? Andai kata pun seorang dia langsung berwudu dan tidak cebok, maka boleh-boleh saja. Ini ma'asyiral ikhwah. Falau tawadda'a qablah, ya, lam yasihha wudu'uhu. Di sini Syekh menyebutkan falau tawadda'a qablahu lam yasihha wudu'uhu. Kalau falau tawadda'a qablahu lam yasihha wudu'uhu, walaupun dia berwudu sebelumnya maka tidak sah wudunya disebut. Ini hanya qaul sebagian ulama. Ada orang sudah berwudu tapi dia belum cebok, ya, dia belum cebok langsung wudu, maka enggak sah wudunya. Ini berdasarkan hadis Miqdad al-muttafaq alaih, hadis Miqdad bin Aswad. Ini seorang laki-laki yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk bertanya kepada Nabi tentang laki-laki yang keluar mazinya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan, yaghsil dzakarah wa yatawadda, dia cuci kemaluannya baru berwudu. Paham ya? Jadi sebagian ulama yang berpendapat dipersyaratkan cebok dulu baru berwudu, dalilnya itu hadis Miqdad. Tapi itu hanya qaul, pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama. Yang benarnya tidak demikian. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan was sunnah ayyastanji qabla al-wudu, bahwa dia cebok sebelum wudu, liyakhruja minal khilaf,
agar keluar dari silang pendapat. Wa ya'mana intiqadha dhahrihi, dan supaya aman ya dari hal-hal yang membatalkan. Sebenarnya ini cebok sebelum wudu itu hanya untuk hati-hati saja, tapi tidak mesti, dan itu tidak menjadi syarat yang paten harus cebok dulu sebelum berwudu. Karena cebok itu dilakukan jika memang kita sudah buang hajat. Kalau tidak buang hajat dan kita merasa bahwa tidak ada sama sekali yang keluar, kita langsung berwudu, maka itu diperbolehkan. Jadi ingat, kalau suatu saat kita dapatkan ada pendapat seperti ini, itu hanya pendapat dari sebagian ulama. Ayuhal muslim ihris ala tanazzuh minal baul. Syekh mengingatkan di sini, wahai seorang muslim, bersemangatlah untuk berbersih dari kencing. Semangatlah, jangan kalian sepelekan tentang masalah bersih dari kencing. Fa inna adamat tanazzuh minhu min mujibati adabil qabri. Karena jika tidak bersih saat cebok dari kencing, itu sebab untuk mendapatkan adab kubur. Luar biasa ini. Kencing ini jangan sepelekan ini, karena itu adalah sebab seorang kena adab kubur. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari hadis Abu Hurairah bahwa disebutkan qala Rasulullah, Abu Hurairah mengatakan, istanzihu minal bauli, berbersihlah kalian dari kencing, kata Nabi. Fa inna amata adzabil qabri minal bauli, sesungguhnya kebanyakan orang kena siksa dalam kubur gara-gara permasalahan kencing. Betul-betul jaga ini, karena kebanyakan orang di kubur itu kena adab karena kencing. Telah berlalu kepada kita hadis tentang dua orang yang kena siksa di dalam kubur, ya. Salah satu dari dua orang itu orang yang ketika kencing cebok enggak bersih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Qala al-Hafidz, berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, sahihul isnad wa lahu syawahid. Sanadnya sahih dan dia memiliki pendukung-pendukung. Wa asluhu fis sahihain. Asal hadis ini di dalam sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya jelas ya. Orang yang paling banyak kena siksa kubur itu orang yang kencingnya enggak bersih. Ya, dia enggak menjaga kebersihan saat kencing. Ayuhal muslim, kata Syekh, wahai seorang muslim, inna kamalat taharah yusahhilul qiyam bil ibad. Sesungguhnya bersuci dengan sempurna itu akan mempermudah untuk kita menegakkan ibadah kepada Allah. Wa yu'inu ala itmamiha, dan membantu untuk menyempurnakan, wa ikmaliha, dan memperfekkan ibadah kita, wal qiyam bi syuru'atiha, dan menegakkan syariat-syariat di dalam agama Islam. Rawahu Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, an rajulin min ashabin Nabi SAW, dari seorang laki-laki dari kalangan para sahabat Nabi. Ini enggak disebut namanya. Ini namanya hadis mubham. Mubham itu tidak disebutkan nama orangnya, tapi disebut aja pelakunya laki-laki. Dan mubhamnya sahabat la yadur, tidak berbahaya kalau tidak disebutkan pun, tapi kalau dia sahabat itu enggak berbahaya. Sahih. Jadi disebutkan tentang perkara ini, anna Rasulullah SAW shalla bihim as-subha. Pernah Nabi mengimami orang-orang sholat subuh. Faqara ar-rum, Nabi membaca surah ar-rum. Ya, surah ar-rum itu juz 21 ya. Setelahnya surah Al-Ankabut juz 21, namanya surah ar-rum. Jadi ini kisah menceritakan Nabi sholat mengimami manusia, Nabi baca surat ar-rum, surah panjang itu, ya, surah panjang, lumayan, bisa seperempat juz lah, seperempat juz, satu juz bisa 10 dibagi 4, seperempat juz. Waktu Nabi baca surah ar-rum, fa'auhama, Nabi keliru bacanya, Nabi salah dalam membaca. Kenapa? Nanti akan disebutkan kenapa bisa Nabi salah. Falamman sarafa, begitu sudah selesai, qala, maka Nabi mengatakan kepada manusia, innahu yulabbisu alaina al-Qur'an, sesungguhnya ada orang yang mengacaukan bacaan Quran saya, kata Nabi. Jadi kenapa bisa Nabi salah? Karena ada yang mengacaukan bacaan Quran Nabi. Siapa? Kata Nabi, anna aqwaman minkum, ada orang-orang di antara kalian
yusalluna ma'ana, dia ikut sholat sama kita, la yuhsinunal wudu, dia tidak memperbaiki wudu. Coba lihat, ada di antara makmum-makmum yang sholat sama Nabi, wudunya nggak benar, akhirnya sholat Nabi kacau. Gara-gara apa? Gara-gara makmum itu. Ternyata itu berefek, jemaah dimuliakan oleh Allah. Itulah pentingnya bagi kita, kalau kita imam di sebuah masjid, hendaknya kita betul-betul mempelajari tentang tata cara sholat, tata cara wudu. Ajarkan orang-orang yang bermakmum sama kita. Jadi bukan hanya karena lupa atau ada gangguan lain, tapi memang itu berefek bagi orang yang menjadi imam kalau ada di antara makmumnya wudunya itu enggak benar. Faman syahida shalah ma'ana, ini kata Nabi, maka barang siapa yang lain kali dia ikut sholat bersama kami, falyuhsin al-wudu, hendaknya dia memperbaiki wudunya. Coba lihat, luar biasa. Hanya masalah makmum yang wudunya enggak benar, itu berefek ternyata untuk imam. Wa qad athnallahu ala ahli masjid Quba, dan Allah telah memuji penduduk masjid Quba. Masjid Quba ini salah satu masjid yang dikenal dalam agama Islam. Allah berfirman, Masjid Quba itu fihi rijalun, di dalam masjid itu ada sekelompok laki-laki, yuhibbun ayyatahharu, ayyatatahharu, yuhibbuna ayyatatahharu, mereka suka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Jadi sholat itu enggak ada gunanya jika wudu kita itu enggak benar. Walamma su'ilu an sifati hadat tatahhur, ketika Nabi ditanya tentang bagaimana cara bersuci, ya, atau tatkala su'ilu, mereka ditanya tentang bagaimana sifat bersuci, orang-orang di Masjid Quba ini, qalu, mereka katakan, inna nutbi'ul hijarah alma, kami mengikutkan batu dengan air. Rawahul Bazzar, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Jadi memang yang paling baik itu cebok itu dengan istijmar dan istinja. Itu kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Ya, setidak-tidaknya kita pernah beristijmar lah 1 kali seumur hidup. Ya, jangan kita menelantarkan sunnah. Ini istijmar ini sunnah, cebok dengan batu atau cebok dengan tisu yang menggantikan batu, itu sunnah. Kalau kita merasa belum bersih, tambah dengan air, minimal 1 kali seumur hidup pernah dilakukan. Kalau kita nggak melakukan, siapa lagi yang melakukan? Karena itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuna amrun mujibut tanbih alaih, maka ini adalah perkara yang wajib untuk diperhatikan. Wa huwa anna ba'dal awam, sebagian orang awam, kalau baca awam itu bukan wawunya yang bertasydid, ya, bukan dibaca awam, tapi awam, wawunya enggak bertasydid, mimnya yang bertasydid. Jangan bilang orang awam, tapi bilang orang awam, mimnya yang tasydid. Itu bahasa Arabnya seperti itu, ya. Bahasa Arabnya seperti itu, mimnya yang bertasydid. Sebagian orang awam itu artinya orang umum, ya, orang-orang umum yang enggak mengerti agama, masyarakat kebanyakan, ya, yadhunnu annal istinja minal wudu, mereka mengira istinja itu sebagian dari wudu. Maksudnya mereka mengira orang cebok itu termasuk bagian dari wudu. Kalau mau wudu harus cebok dulu. Tadi sudah kita sebut tentang hadis atau tentang pendapat tadi. Fa idza arada ayatawadda bada bil istinja. Kalau ada orang mau wudu, dia harus cebok dulu. Ini sebagian sangkaan orang saja. Walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah, walaupun dia sudah cebok setelah tadi dia buang hajat. Ada orang tadi dia udah buang hajat, udah cebok, udah bersih. Setelah itu dia aktivitas, mau wudu, mau sholat, dia cebok lagi. Anggapan dia cebok itu bagian dari wudu. Orang nggak sah wudu kalau nggak cebok dulu. Saya nggak tahu ini kebiasaan di tempat mana. Saya belum pernah dapati seperti ini. Tapi kalau misalnya ada,
Ini sudah dibantah. Itu bukan dari bagian wudu. Kan tidak ada para ulama menyebutkan kaifiat wudu satu, cebok dulu. Nggak ada. Mau baca buku fikih dari mana? Nggak bakal ada. Ya, kita belajar di mana? Mau belajar dari buku fikih manapun tidak akan ada yang menyebutkan demikian. Hada khata', ini kesalahan. Li'anna al-istinja' laisa minal wudu. Cebok itu bukan bagian dari wudu. Innama huwa min syurutihi. Itu termasuk syarat-syaratnya. Kalau orang mau berwudu, setelah dia buang hajat, dia mau berwudu, syaratnya dia harus cebok dulu. Itu kalau dia buang hajat, kalau enggak ya enggak. Wa mahalluhu ba'dal faragh, dan tempatnya itu setelah selesai min qada'il hajat. Setelah selesai buang hajat baru cebok. Kalau mau wudu enggak perlu cebok. Wala da'iya litikrarihi min ghairi wujudi mujibihi, maka enggak perlu untuk mengulang-ulangi ceboknya tadi, ya, apabila memang dia sudah cebok tadi. Kecuali dia memang apabila dia sudah cebok tadi, enggak perlu diulang-ulangi lagi. Fa huwa qada'ul hajah at-talawuth al-makhraj bin najasah, dan dia cebok setelah buang hajat agar bersih tempat keluar najisnya tadi. Jadi itu keliru ya kalau ada yang berpendapat demikian. Ada juga sebagian orang awam itu mereka menganggap kalau sudah buang angin cebok. Ini tidak perlu. Kalau hanya sekedar angin yang keluar tidak diikut dengan najis, maka ya itu tidak perlu untuk cebok. Terakhir kata beliau, ayyuhal muslim, wahai seorang muslim, hadza dinuna dinut taharah wan nazafah wan nazahah. Agama kita ini agama kesucian, kebersihan, dan agama yang sangat menjaga kebersihan. Atabi ahsanil adab wa akramil akhlak. Agama Islam ini datang dengan adab yang baik dan juga mengajarkan akhlak yang mulia. Dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang adab-adab buang hajat sampai tata cara cebok kecuali hanya agama Islam. Tanya saja orang-orang yang selain beragama Islam, nggak bakal ada. Ya, doa dari perlindungan yang hendaknya kita berlindung kepada Allah agar dilindungi dari keburukan-keburukan yang ada di WC, itu tidak ada dalam agama lain, itu hanya ada dalam Islam. Istawa'aba kullama yahtajuhul muslim. Semua yang ada di dalam Islam itu sudah mencakup dari segala perkara yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Kita mau apa? Semua ada. Tidak ada yang tidak diajarkan dalam agama. Makanya kata Nabi, tidaklah ada satu kebaikan yang ada di dunia ini kecuali aku telah sampaikan kepada kalian. Tidaklah ada satu keburukan kecuali aku telah ingatkan untuk kalian menjauhinya. Wa kullama yuslihuhu, dan semua yang perbaiki keadaan seorang hamba itu ada dalam Islam. Walam yughfir syai'an fihi maslahatun lana, tidak ada yang lalai secuil pun merupakan perkara yang baik untuk kita. Tidak ada. Kalau itu baik pasti sudah diajarkan. Tidak ada yang tidak diajarkan. Falillahil hamdu wal minnah, maka segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan karunia. Wa nas'aluhu tsawab wa nas'aluhu tsabat ala hadzal din. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan kekokohan dalam agama ini, wa tabassur fi ahkamihi, dan agar kita diberikan pandangan yang cerah dalam hukum-hukum agama Islam. Wal amala bi syara'ihi, kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beramal di dalam syariat ini, ma'al ikhlas lillah fi dzalik, tentunya diiringi dengan amalan yang ikhlas kepada Allah tentang hal itu, hatta yakuna amaluna sahihan maqbula, sehingga amal kita ini menjadi amal yang sahih, amal yang diterima, dan amal yang benar di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, selesai dalam bab adab-adab buang hajat dalam pembahasan kita di pertemuan malam ini. Insyaallah jika ada kesempatan kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di dalam bab siwak, ya, dan perkara-perkara yang merupakan fitrah seorang hamba. Nanti akan ada bab tentang keutamaan siwak
dan akan ada perkara-perkara yang merupakan fitrah seorang hamba untuk dia menjaga kebersihan dirinya. Naktafi bihadzal qadar, cukup dulu sampai di sini pembahasan dapat kita bahas. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang keliru datangnya dari kami pribadi dan dari gangguan syaitan. Barakallahu fikum. Pada jemaah yang ingin bertanya, tafadhol silakan. Ya, silakan. Bagaimana caranya kita melakukan buang hadas kecil yang supaya aman sebelum masuk ke WC, dan caranya membuang air supaya tidak terpercik bagian yang kita. Iya, tadi sudah dijelaskan itu tadi. Apakah ada caranya membuang air? Apakah harus berdiri atau apakah harus jongkok gitu? Kalau dari dalam syariat, Nabi pernah lakukan dua-dua, duduk atau berdiri ataupun jongkok dalam buang hajat, buang air kecil ya. Tentu buang air besar Nabi jongkok, tapi saat buang air kecil itu dilakukan Nabi dua-dua. Jadi kalau berbicara tentang masalah yang mana yang terbaik, tentu yang terbaik adalah saat kita lebih merendah, karena kalau kita membuangnya dalam keadaan berdiri itu akan menimbulkan percikan yang lebih keras tentunya, karena dia akan terpercik dengan jauh, sehingga itu akan menjadikan percikan itu akan semakin lebih keras dibandingkan jongkok tentunya. Tapi kalau ditanya apakah boleh kencing berdiri, itu juga diamalkan Nabi, itu juga dilakukan Nabi, ya. Dan beritanya sampai di dalam hadis-hadis, ya, bahwa Nabi SAW juga melakukannya. Jadi kalau masalah bolehnya boleh, tapi dari segi untuk lebih menjaga tidak terpercik, hendaknya kita lebih merendah, lebih merendah. Kalau menggunakan WC duduk, dia bisa duduk. Kalau menggunakan WC jongkok, dia bisa jongkok misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Saya pernah sholat beberapa kali di satu masjid. Saya tahu ternyata kemarin saya kebetulan mau sholat masih ternyata depan masjid itu ada kuburan. Bagaimana itu? Apakah kalau lalu itu dimaafkan atau bagaimana? Kuburan yang ada di sekitar masjid, jika kuburannya itu tidak kelihatan, sudah tertutupi dengan tembok, nggak kelihatan, maka boleh sholat di situ. Tapi untuk lebih hati-hatinya, kita tidak sholat di situ. Ya, untuk lebih hati-hati. Ini contoh misalnya masjid ini keliling semua, sudah di tembok. Kalau kita lihat dari jendela masih kelihatan, itu nggak boleh. Masuk dalam hadis, Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Tapi kalau jika temboknya nggak ada kelihatan sama sekali, tertutup memang dan nggak kelihatan, contoh kuburannya depan, samping nggak kelihatan, hanya depan saja misalnya, itu kan nggak kelihatan, sudah tutup tembok. Maka kalau dari segi boleh. Tapi untuk lebih hati-hati, jika ada masjid lain, kita cari masjid yang lain. Itu untuk ihtiyat, lebih hati-hatinya. Temboknya itu bagus sambut dengan tembok masjid. Temboknya itu bagus. Tidak masalah, nanti tertutup. Yang penting kita tidak lihat. Karena Syekh Albani menyebutkan, mempersyaratkan yang penting manusia tidak melihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk lebih hati-hatinya cari yang lain. Kalau sudah terlanjur ya apa boleh buat? Yang terlanjur itu dalam keadaan tidak tahu. Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah memaafkan 3 perangai dari umatku ini, kata Nabi. Yang pertama al-khata', orang yang salah, belum tahu ilmunya. Yang kedua an-nisyan, orang yang lupa. Yang ketiga orang yang dipaksa untuk maksiat. Kalau kita tadi masuk yang pertama, belum tahu, tidak masalah, dan dosa di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya silakan. Saya pernah dengar kalau uang air besar, sebaiknya katanya pakaian dilepas semua. Itu hanya untuk menjaga hati-hati saja, Pak, supaya tidak terpercik. Karena kalau pakaian yang kena,
itu biasanya orang akan gunakan pakaian itu terus-menerus. Tapi kalau badan yang kena, dia bisa cuci mudah. Itu hanya untuk menjaga. Adapun keharusan seperti itu tidak harus. Kita bisa menjaga ya percikan-percikan tersebut dengan cara buang hajat di tempat yang rendah, menjongkok misalnya, sehingga nggak terpercik dengan percikan yang banyak. Ya, atau buang hajat, buang air besar misalnya, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan harus, nggak ada. Tapi untuk lebih hati-hati boleh, untuk menjaga kehati-hatian saja supaya lebih menjaga kebersihan pakaian. Tapi ini akan merepotkan, ya, apalagi perempuan itu repot sekali, pakaiannya banyak misalnya. Maka kita itu beramal dengan apa yang mudah. Kalau ada yang mudah jangan cari yang sulit. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Apakah kalau buang air ada yang menyatakan kepala ditutup? Buang air kepala harus tutup, tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali dalil yang menyebutkan demikian. Jika andai kata ada yang melakukannya, itu boleh selama tidak ada kepercayaan tertentu. Kalau ada kepercayaan tertentu harus tutup, kalau enggak nanti kualat misalnya, kalau enggak nanti pamali. Ini tidak ada sama sekali dalam syariat. Sampai kiamat pun dia cari dalilnya tidak bakal ada tentang perkara yang seperti itu. Karena pamali itu dalam agama Islam enggak ada. Tidak ada perkara pamali dalam Islam. Tapi kalau berbicara tentang adat kebiasaan ada. Ya, adat masyarakat, khurafat-khurafat, dongeng-dongeng yang enggak berdasarkan agama banyak. Jangan jual garam malam hari, nanti sial. Jangan jual pisau, sial. Nanti jangan jual garam, sial. Bahkan kalau dibeli dengan harga yang mahal pun mereka tidak mau. Mereka rela, bohong. Tidak ada Pak. Orang malam-malam mau masak, hambar masakannya. Tahankan makan masakan hambar. Kenapa? Tidak ada jual garam. Ya kan? Ini kesialan itu semua bahaya, mudarat, musibah datangnya dari Allah. Dan Allah tidak menyebutkan sama sekali dalam syariat sampai kiamat. Siapa yang bisa cari? Nggak bakal ada. Saya tunggu pekan depan. Kalau misalnya masih ada yang menyebutkan, ya, itu hanya khurafat, dongeng-dongeng saja dari masyarakat. Sumbernya nggak ada dari Nabi. Orang dulu tidak ada sama sekali menganggap demikian. Karena kalau ada, itu bisa terjatuh dalam kesyirikan. Syirik itu berbahaya, menghapuskan amalan, kemudian bisa menjadikan pelakunya murtad kalau itu syirik akbar. Dan jika dia mati di atas kesyirikan itu, dia bisa kekal dalam api neraka. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi tidak ada sama sekali tentang keharusan untuk menutup kepala saat buang hajat. Baik, selesai dalam pembahasan ini. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, selesailah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.